Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar sahabat semua di luar sana? Semoga sehat selalu. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ya bertemu lagi nih ya saya ya dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kutu Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Jadi di video kali ini guys, mengenai tentang ya lagi-lagi Indonesia ya dikatakan sumber daya alamnya melimpah ya kan, banyak sangat banyak gitu ya. Sedangkan ya di video kali ini yaitu memang mengapa Indonesia yang kaya sumber daya alam tetap memproduksi pendatang di Malaysia. Pendatang ini maksudnya oh, pekerja ataupun TKI lah istilahnya. Kok bisa begitu kan? Sedangkan kalau kita pikir guys ya, kalau kita berpikiran makin banyaknya sumber daya alam, ya kan, walaupun di Indonesia ini penduduknya sangat banyak, ya sangat luar biasa banyak, ya kan, berbanding jauh dengan penduduk di Malaysia begitu. Artinya sebanding guys dengan sumber daya alam banyak tadi, dengan penduduk juga banyak, kira-kira kan bisa untuk mengisi ya pekerjaan ataupun banyaklah istilahnya pekerjaan di Indonesia ini. Artinya makin banyaknya sumber daya alam ya kan bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah ya, sehingga banyak penduduk ini walaupun pengangguran istilahnya bisa dikasih pekerjaan guys dengan adanya banyaknya sumber daya alam yang ada. Tetapi kenapa di sini malahan memproduksi pendatang ke Malaysia? Ini juga buat penasaran saya seperti apakah cerita ataupun video daripada channel ini ya buat teman-teman semuanya. Sebelum kita melihat video ini, kalau suka dengan channel ini bolehlah support channel ini, subscribe, like, dan komentar. Tidak berbuang masa, jom kita melihat videonya. Pendatang asing di Malaysia, Oke. fakta dan data. Kalau ngomongin soal pendatang atau pekerja asing di Malaysia, data dari laman Statiska nunjukin asal-usul mereka. Yuk kita breakdown sedikit lebih dalam biar lebih paham. Dominasi pendatang dari Indonesia. Pertama, yang paling mencolok adalah jumlah pendatang dari Indonesia yang mencapai angka 1 juta. 1.241.634 orang. Jumlah Paling ini jelas jauh lebih besar dibanding negara-negara lain. paling Bayangin teratas guys. aja, ini lebih dari 2 kali lipat dibanding pendatang dari Nepal yang ada di posisi kedua dengan 585.864 Masya Allah. orang. Kemiskinan di Indonesia. Salah satu alasan utama kenapa pendatang dari Indonesia begitu banyak adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi di sana. Banyak orang Indonesia mencari peluang pekerjaan yang lebih baik di Malaysia, Oke. hoping bisa memperbaiki kehidupan mereka dan keluarga mereka di kampung halaman. Iya, betul 5 betul. negara teratas selain Indonesia dan Nepal, ada juga Bangladesh, Iya, Bangladesh. 415.717, Myanmar, 350.605, dan India, Waduh, banyak. 148.095, yang mengisi posisi 5 besar. Kalau dilihat-lihat, pendatang dari negara-negara ini emang banyak banget tersebar di berbagai sektor pekerjaan di Malaysia. Pekerja asing tanpa dokumen resmi. Oh, Yang perlu diingat juga, angka-angka ini cuma mencakup pendatang resmi. Masih ada oke. banyak lagi pekerja asing yang mungkin menggunakan pas lawatan sosial atau cara lain untuk bekerja secara ilegal di negara ini. Jadi, Oke, jumlah sebentar asli guys. Ini yang data ini ya, itu artinya ini bukan hoax ya. Artinya sesuai dengan data yang ada ya kan. Nah, mungkin teman-teman semuanya boleh memperbaiki juga di komentar ya guys ya. Jadi di sini guys tuh, ini yang data-data ini adalah orang-orang memang yang mempunyai dokumen resmi guys ya. Artinya yang tercatat yang benar-benar ya gitu istilahnya, bukan yang dengan pendatang haram seperti itu. Ya, itu saja hampir 2 kali lipat dengan negara Nepal guys. Bayangkan di Indonesia ya, 1.241, ya 1.241.634. Masya Allah ya, berarti banyak kan. Oke. mungkin lebih besar dari data resmi yang ada.
Dampak Oke. sosial dan ekonomi. Kehadiran pendatang asing ini punya dampak besar terhadap ekonomi dan sosial di Malaysia. Di Nah, satu ini yang sisi, mereka salut nih. mengisi kekosongan tenaga kerja di Iya. sektor-sektor yang sering diabaikan oleh pekerja lokal, seperti konstruksi, pertanian, dan pekerjaan rumah tangga. Tapi di sisi lain, keberadaan mereka juga memunculkan beberapa tantangan, termasuk masalah sosial dan persaingan kerja dengan penduduk lokal. Oke. Adaptasi dan integrasi. Banyak pendatang yang berhasil beradaptasi dan berintegrasi dengan masyarakat setempat. Mereka belajar bahasa, memahami Oke. budaya lokal, dan bahkan ada yang menikah dengan warga setempat. Ya, ya, Tapi, ya. ada juga yang mengalami kesulitan, terutama yang bekerja secara ilegal, karena mereka seringkali Oh, tidak memiliki perlindungan hukum dan bisa dieksploitasi oleh majikan. Kebijakan pemerintah-pemerintah Malaysia terus berusaha menyeimbangkan kebutuhan akan tenaga kerja asing dengan kebijakan yang menjaga kepentingan nasional. Ada regulasi yang ketat tentang imigrasi dan izin kerja. Namun pelaksanaannya seringkali dihadapkan pada tantangan, termasuk korupsi dan ketidakpatuhan. Masa depan pendatang di Malaysia. Melihat tren global, migrasi tenaga kerja antar negara mungkin akan terus berlanjut. Dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia, mungkin di masa depan akan ada perubahan pola migrasi ini. Namun, selama masih ada ketimpangan ekonomi antara negara tersebut, Malaysia akan tetap menjadi tujuan utama bagi banyak pendatang yang mencari kehidupan lebih baik. Tantangan sosial yang dihadapi pendatang. Pendatang asing di Malaysia sering menghadapi tantangan sosial yang cukup berat. Mereka harus beradaptasi dengan budaya dan bahasa baru, yang oke. kadang-kadang bisa menimbulkan konflik budaya. Selain itu, Konflik budaya diskriminasi lagi. dan stereotip negatif terhadap pendatang juga bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka. Kontribusi ekonomi. Di sisi lain, kontribusi ekonomi dari pendatang asing nggak bisa dipandang sebelah mata. Mereka berperan besar dalam sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja manual, seperti konstruksi, perkebunan, dan manufaktur. Tanpa mereka, banyak proyek pembangunan di Malaysia mungkin akan mengalami keterlambatan. Oke, di sini juga Pendidikan guys, itulah pentingnya kita saling kerjasama guys. Ini yang saya salutkan ya. Nah, sedangkan di Indonesia mungkin walaupun sumber daya alamnya melimpah ya kan, ya, tapi ini ya ketidakbisaan untuk mengelola atau mengolah sumber daya alam ini sehingga banyak orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia ini yang tidak punya pekerjaan. Artinya memilih untuk bekerja ke Malaysia guys ya, dengan hasil ya tahu lah guys ya di Malaysia itu berapa penghasilannya, ya gajinya istilahnya lebih besar dari uang Indonesia begitu. Dan apa namanya? eh, Inilah mengapa banyak sekali orang-orang Indonesia ini datang ke Malaysia guys, dan saling menguntungkan seperti itu. Jadi Malaysia juga memerlukan tenaga kerja ya kan, dan Indonesia juga memerlukan pekerjaan. Jadi saling bekerja sama untuk keuntungan bersama guys. Ini yang semoga ini bisa selalu kedepannya lebih baik lagi hubungan antara Indonesia dan Malaysia ini guys ya. Lanjut ya. dan keterampilan yang kurang banyak, masyarakat Indonesia yang masih Hmm, kekurangan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan pelatihan keterampilan. Hal ini oke. membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup. Oke, Pendidikan oke. yang kurang juga membuat masyarakat kurang memahami cara mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini ini Infrastruktur ini yang poinnya, ini terbatas. poinnya. Infrastruktur yang terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil, membuat akses terhadap pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan menjadi sulit. Pembangunan infrastruktur Ini yang menjadi poin guys ya, bahwa sebanyak apapun sumber daya alam guys ya, banyak semelimpah apapun sumber daya alam, kalau ya yang pengelolanya atau pengolahnya tidak ada, artinya sumber daya manusianya kurang, ya kan? Artinya tidak bisa mengolah. Gimana banyaknya sumber daya alam ini, gimana caranya untuk mengolah bisa menjadi apa namanya? Sumber pekerjaan ataupun sumber yang penghasilan seperti itu. Itu pentingnya guys pendidikan ya, dan di Malaysia ya kita tahu bahwa dalam hal pendidikannya itu pun berkualitas ya. Kenapa sampai banyak orang Indonesia ini berkuliah ataupun ngampus di Malaysia seperti itu ya.
Wah, Struktur yang tidak oke. merata ini membuat banyak daerah kaya sumber daya alam tetap terisolasi dan masyarakatnya tetap miskin. Nah, Perubahan iklim ini dan bencana alam. ya Perubahan pengaruh iklim juga dan ya. bencana alam juga seringkali menjadi hambatan. Oke. Indonesia adalah negara yang rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan Hmm, banjir. Bencana-bencana ini bisa menghancurkan sumber daya alam dan infrastruktur, sehingga betul. memperparah kondisi kemiskinan. Solusi dan harapan untuk mengatasi masalah ini perlu ada kebijakan yang fokus pada pemerataan kekayaan, pengentasan korupsi, peningkatan pendidikan dan keterampilan, serta pembangunan infrastruktur yang merata. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat. Ya, ya, ya. Kesimpulan, Indonesia yang kaya dengan hasil alam, namun masih banyak rakyatnya yang miskin adalah gambaran kompleks dari berbagai faktor, seperti ketidakmerataan distribusi kekayaan, korupsi, mismanagement, pendidikan yang kurang, infrastruktur terbatas, dan dampak bencana alam. Dengan upaya bersama, diharapkan masalah-masalah ini bisa diatasi dan Amin, kesejahteraan amin, rakyat amin. Indonesia bisa meningkat. Amin, amin. Kehadiran pendatang asing, terutama dari Indonesia, membawa dampak yang kompleks bagi Malaysia. Di satu sisi, mereka berkontribusi pada pembangunan ekonomi, namun di sisi Ya, betul. lain, menimbulkan berbagai tantangan yang perlu dikelola dengan baik. Pemahaman dan kebijakan yang bijak diperlukan untuk memastikan manfaat maksimal bagi kedua belah pihak, baik pendatang maupun masyarakat lokal. Lokal, oke. Gimana? Jadi lebih pahamkan soal pendatang di Malaysia dan kenapa Indonesia yang kaya masih banyak rakyatnya yang miskin? Oke guys ya, itu guys, itu lagi masalahnya ya. Walaupun Indonesia ini kaya atas sumber daya alam, ya guys ya, karena daya manusianya kurang, jadi kan tidak bisa mengolah dengan baik sumber daya alam ini. Ya, itulah mengapa banyaknya, apalagi misalnya didukung tadi infrastrukturnya yang kurang, ya kan. Apalagi itu pendidikannya yang kurang, ya kan, sehingga tidak bisa mengolah sumber daya alam ini dengan baik, ya kan, sehingga daripada tidak ada kerja di Indonesia, ya, walaupun misalnya bekerja pun di Indonesia tapi gajinya kecil, lebih baik bekerja di Malaysia yang tahu-tahunya itu hasilnya lumayan besar guys. Itu kenapa banyak orang-orang Indonesia ini bekerja di Malaysia seperti itu guys ya. Wah, semoga lah Indonesia ke depan bisa lebih baik lagi, ya kan, bisa mengolah sumber daya alamnya dengan baik sehingga menguntungkan masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga tidak ada lagi ataupun tidak banyak lagi ataupun berkuranglah persentase kemiskinan yang ada di Indonesia. Salah satunya korupsi juga guys ya. Semoga Indonesia bisa hukumnya ini bisa benar-benar merata, kuat, ya kan, bukan hanya ke rakyat kecil, tetapi hukum ini bisa berlaku dan kuat juga untuk kalangan pejabatnya ataupun kalangan orang besar lah, seperti itu, sehingga hukumnya merata, korupsi bisa diatasi dengan baik. Amin ya robbal alamin. Oke guys, mungkin ada pandangan ataupun komentar dari teman-teman semuanya yang positif, boleh untuk dicatatkan di kolom komentar guys ya. Itu dulu video hari ini, semoga video ini bermanfaat buat kita semua, menjadi pelajaran buat kita semua, menjadi informasi buat kita semua, supaya kita makin cerdas guys ya. Itu dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.